morning, apa kabar? Kabar kalian para pengguna micet ya kan, balik lagi di channel Sontonasa favorit kalian Son semua. Ya akan membahas film-film unfaedah dan menegangkan, dan bisa dipastikan kamu gak perlu lagi bioskop atau streaming online yang dipenuhi dengan iklan judi dan pembesar followers ya. Soalnya kali ini kita akan membahas sebuah film yang dikenal brutal sekaligus absurd. Dan judulnya adalah Guilty Crown, Guilty of Romance. Dan film ini, gimana Anio? Film ini tipikal film yang kayak gado-gado ya. Semuanya ada nih, dari pembunuhan sadis sampai cara bercocok tanam yang nyeleneh, semuanya ada di film ini. Oke, sambal kacangnya mana? Intinya gado-gado bukan itu maksudnya di film ini. Bukan berarti ada ketupat juga bangsat. Dan selain itu, film ini dihiasi oleh tante-tante idaman. Kamu Adam dihiasi ya ampun. Jadi tante-tantenya itu semacam topping. Furnitur gimana nih? Kira topping. Dia itu adalah Megumi Kagurasaka yang opainya kenyal berkualitas tinggi. Oke. Berkualitas tinggi dan kualitas kenyal. tinggi, cuy. Udah SNI gitu, standar nasional Jepang. Oke, karena gak nyambung, mending langsung kita mulai aja. Oke, cari Emon. Di awal film kita disuguhi dengan adegan bercocok tanam di kamar mandi. Oke. Tapi pas lagi enak-enaknya, Kazuko Yoshida menerima telepon darurat. Kazuko Yoshida ini adalah seorang detektif. Dia datang ke TKP di distrik Hotel Cinta alias lokalisasi cocok tanam ternama di Tokyo. Dia tetap melaksanakan tugasnya walau apemnya masih basah. Kenapa openingnya beberapa hari ini selalu diawali dengan bercocok tanam langsung ya? Ini film Gak ada pemanasannya dulu buat penonton gitu loh. Polisi menemukan potongan tubuh manusia yang disambung dengan manekin. Ada 2 manekin di situ, dan kemungkinan 2 potongan tubuh itu adalah milik satu orang. Entah siapa, kita nggak tahu, Andi nggak tahu, dan filmnya pun tidak mengungkapkan. Kemudian kita diajak mundur ke beberapa bulan ke belakang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Kok bisa ada korban mutilasi di distrik cocok tanam itu? Dan kita akan diperkenalkan dengan Izumi Kikuchi, istri dari penulis terkenal, yaitu Yukio Kikuchi. Izumi bisa dibilang ibu rumah tangga yang getol ngurusin rumah, dan saking getolnya dia sampai terlihat kayak robot. Hal ini disebabkan oleh suaminya yang cukup perfeksionis. Yukio lebih sering menulis buku tutorial membajak sawah dengan puitis akhir-akhir ini, sama seperti penulis kita. Bukunya pun laku keras, tapi Izumi tidak pernah merasakan gemerlapnya dunia suaminya. Dia selalu merendahkan dirinya sendiri. Kehidupan yang seperti itu bikin Izumi merasa bosan. Dia juga sudah sangat jarang melakukan silaturahmi buah-buahan dengan suaminya yang sibuk itu. Dan gak seperti biasanya, hari itu Izumi kedatangan tamu. Mereka adalah teman-temannya Izumi, dan mereka mengatakan kalau iri pada kehidupan Izumi yang makmur jaya raya. Padahal Izumi merasa sama sekali gak bahagia. Yukio di rumah hanya pada malam hari, dan itu pun kondisinya udah capek dan langsung tidur. Ya otomatis si Izumi cuma bisa melongo sambil lihat serabi lempitnya yang sampai kelalaran. Malam itu Izumi minta izin ke suaminya untuk melakukan sesuatu, apa aja yang penting gak menggabut di rumah. Izumi pengen merasakan kehidupan layaknya orang-orang, misalnya ngudut jarum coklat. Dan secara mengejutkan Yukio langsung merestui keinginan Izumi. Dan hal pertama yang kepikiran di kepala Izumi adalah jualan sosis di supermarket. Tapi sayangnya gak ada pembeli satupun. Keesokan harinya ada seorang pembeli random yang nyobain sosis bikinan Izumi, tapi dia malah kagum sama kecantikan Izumi. Dia pun menawari Izumi bekerja sebagai model daripada tukang sosis goreng. Namanya Eri Suciati. Kenapa jadi film Indo ini? Mbak-mbak ini namanya Eri Sucia. Dia adalah manajer di sebuah majalah dewasa. Izumi kaget ketika melihat contoh-contoh foto modelnya karena ada yang menunjukkan bagian-bagian tubuh tertentu seperti kuishi bulat dan juga dorayaki Jepang. Walaupun begitu, Izumi tetap merasa tertarik karena menurutnya dorayakinya masih manis. Pas balik ke rumah, Izumi kena marah Yukio karena salah beli sabun. Yukio alergi sabun Jepang. Dia lebih suka sabun bikinan emak-emak Depok. Izumi pun
minta ampun. Sebelum Izumi pergi beli sabun, Yukio secara ujuk-ujuk minta diisap rudalnya. Izumi pun senang karena sudah lama tidak menghisap benda-benda berbahaya. Benda-benda berbahaya. Oke. Dan beberapa hari berserang, Eri menghubungi Izumi kembali. Dia mengajak Izumi untuk datang ke studio. Izumi pun langsung didandani dan melakukan pemotretan seperti model pada umumnya. Awalnya Izumi masih malu-malu, tapi semua orang di studio itu menyemangati dirinya. Tapi lama-lama Eri meminta Izumi mengenakan pakaian yang lebih. Di sini kita bisa melihat keindahan tubuh Izumi yang montok dan kenyal seperti jelly. Dan habis itu Eri ternyata minta lebih. Dia ingin Izumi melakukan pemotretan tanpa sehelai armor pun dan harus bermesraan dengan model cowok yang bernama Martini Maki. Martini nama cowok di sana ya. Namun bukannya melakukan pemotretan, Martini malah mengajak adu congor dan malah bercocok tanam, dan adegan itu pun diabadikan dalam bentuk video. Izumi pun merasa telah ternodai. Dia pun cuma bisa bengong. Meskipun gitu, dia merasa enak juga yang tadi. Pas Izumi lagi mandi. Pas Izumi lagi mandi, Martini tiba-tiba datang dan ngajakin Izumi ke distrik Hotel Cinta untuk melanjutkan cocok tanam mereka yang kurang memuaskan tadi. Kurang puas. Oke. Martini pun merayu Izumi dengan mengelus-elus serabi lempitnya. Setelah hari itu, Izumi menjadi lebih pede karena sadar kalau tubuhnya ini sangat uyelable. Sangat sekali. Dia jadi sering ngaca untuk melihat keindahan tubuhnya sendiri sambil latihan menjual sosis yang baik dan benar. Wow. Look at me, bitch. Hal itu pun berdampak positif bagi penjualan sosisnya. Orang-orang jadi mau nyobain sosis bikinan Izumi. Bahkan manajer toko pun langsung ngacung ketika mendengar suara Izumi yang semakin menggoda itu. Gak gitu Bapak Mandiri, coba kita dengarkan sama-sama. Arigatou gozaimasu. Oh ya bener Bapak manajer. Kita teman. Tidak hanya manajer toko, Yukio pun kemudian memuji Izumi yang tambah cakep. Bahkan sekarang Yukio mencium Izumi sebelum berangkat kerja. Di tempat kerjanya Izumi juga semakin liar. Oke. Ya. Tapi meskipun sudah bekerja sebagai model, Izumi juga masih jualan sosis. Mau jualin sosisku. Tapi Izumi bukan seorang penjual sosis biasa. Izumi menjadi seorang penjual sosis yang liar. Dia nggak cuma menawarkan sosis, tapi juga dorayaki premium miliknya. Di usianya yang akan segera berkepala 3, Izumi memutuskan untuk tampil lebih liar dan lebih girang. Dia tidak malu-malu untuk menunjukkan kebesaran gunung vulkaniknya. Saat lagi sendirian, tiba-tiba ada cowok random lagi pamer skill sulap di depannya. Dia juga ngajak Izumi buat jalan-jalan. Tentu saja Izumi menolak karena cowok ini terlihat seperti Mokondo. Izumi untuk pertama kalinya pergi ke distrik Hotel Cinta. Cowok random tadi yang bernama Kaoru mengikutinya. Dia bertingkah so asik di depan Izumi. Tapi akhirnya Izumi pun tertipu oleh skill speak-speak si Kaoru. Kaoru bilang ada tempat rahasia bernama Shiro yang dicari orang-orang di distrik itu. Tapi nggak ada yang tahu nih di mana letaknya. Setelah itu, ujuk-ujuk Kaori mengeluarkan bola berwarna pink dan meledakkannya di depan muka Izumi. Oke. Cairan pink pun kemudian muncrat kemana-mana. Tak disangka-sangka Izumi malah suka sama kelakuan ajaib si Kaoru. Dia bahkan mau diajak nyewa kamar di distrik itu. Satu perlu dicatat, kita harus belajar sulap. Mereka pun kemudian bercocok tanam. Kaoru punya kebiasaan ajaib kalau dia lagi cocok tanam. Dia selalu bawa bola-bola berisi lendir pink untuk dipecahkan saat dia menggenjot cewek. Dan dia melakukan itu juga dengan si Izumi. Tidak cukup satu ronde, Kaoru minta nambah lagi, tapi si Izumi udah ogah. Dia harus pulang. Kaoru pun berubah menjadi kasar. Dia menyuruh Izumi menelpon suaminya sambil dia genjot dari belakang. Anjing juga. Dia menyuruh Izumi menelpon suaminya sambil dia genjot dari belakang. Fantasi Kaoru sekarang mulai nggak karuan. Di perjalanan pulang dari hotel, tiba-tiba Kaoru memperkenalkan cewek pada Izumi. Konon orang ini yang menderita Shiro pertama kali. Namanya adalah Mitsuko Ozawa, si atlet cocok tanam senior cabang distrik Remang-Remang. Setelah melihat Mitsuko, Izumi merasa mendapatkan wangsit bahwa Mitsuko ini bisa menuntunnya menjadi pribadi yang lebih baik. Dia ingin belajar tentang hidup kepada Mitsuko, tapi Mitsuko menolak karena dia hanyalah seorang atlet cocok tanam jalanan. Izumi pun kemudian membuntuti Mitsuko sampai ke bangunan kosong.
dan menontonnya dia sedang bercocok tanam dengan om-om. Malam itu akhirnya Mitsuko mau berteman dengan Izumi. Mitsuko memberi wejangan kepada Izumi untuk tidak bercocok tanam secara gratis. Betul. Izumi harus berani mematok tarif. Mitsuko mengundang Izumi ke acaranya di kampus tempat ayah Mitsuko pernah mengajar. Izumi pun datang ke kampus itu. Dan ternyata Mitsuko adalah seorang dosen. Wow, oke. Plot twist apa lagi nih Bang Syed? Oke. Izumi dan Mitsuko setelah itu pun menjadi akrab. Mitsuko kemudian menceramahi Izumi dengan kata-kata filosofis sambil menjelajahi tubuhnya di depan umum. Izumi pun mewek karena nggak paham Mitsuko ngomong apaan. Kemudian ada satu orang mahasiswa Mitsuko yang memperhatikan mereka dari jauh. Mitsuko pun bilang kepada Izumi untuk tidak khawatir karena mahasiswa itu tahu rahasia kelam si Mitsuko. Dan dia pernah main bersama Mitsuko, tentunya dengan tarif yang ramah di kantong mahasiswa. Mitsuko kemudian mengenalkan Izumi kepada mahasiswa itu. Setelah itu Mitsuko menyuruh Izumi untuk menontonnya bercocok tanam dengan mahasiswa itu di toilet kampus. Dan kemudian Izumi pun kena mental. Baru kali ini dia berjumpa dengan orang seabsurd Mitsuko. Gak cuma Mbak Izumi sih, saya juga sih. Mitsuko juga sepertinya punya gangguan kepribadian karena pada malam hari penampilan dan sikapnya berubah total. Bahkan cara bicaranya pun berbeda. Malam itu Izumi ingin belajar bagaimana cara memuaskan laki-laki. Mitsuko kemudian menyuruh Izumi mengintip secara diam-diam saat dia sedang bercocok tanam. Izumi pun pergi ke rumah kosong itu lagi untuk melihat Mitsuko dikendarai model drag race. Dan setelah itu Izumi pun disuruh Mitsuko untuk melayani om-om yang satunya lagi. Meskipun awalnya menolak, akhirnya Izumi pun pasrah juga dikendarain. Tapi dua om-om ini membayar dengan harga yang lebih murah. Padahal udah dipuasin. Mitsuko pun murka. Dia pun membanting om-om itu dan mengancamnya dengan pisau. Om-om itu langsung kegelagapan dan memberikan semua uang di dompetnya. Mereka pun lari terbirit-birit. Mitsuko pun juga memarahi Izumi yang malah termehek-mehek. Dia melarang Izumi untuk jadi cewek cengeng. Mitsuko juga mengajarkan kepada Izumi kalau dorayakinya itu punya nilai jual. Jangan dikasih gratisan ke sembarangan mokondo. Nah, siapa di sini yang tersindir? Di sisi lain, Izumi merasa berdosa telah mengkhianati suaminya, tapi dia juga lebih sering membayangkan dirinya bercocok tanam dengan suaminya walaupun cuma di bayangan aja. Dan meskipun sempat berhenti, Izumi kembali jualan sosis lagi untuk ngisi waktu luang. Hari itu dia ketemu mahasiswanya si Mitsuko. Dia bilang ke Izumi pengen bercocok tanam, tapi Izumi menolak secara halus. Boten mas. Eri tiba-tiba menghubungi Izumi lagi. Dia nawarin kerjaan lagi buat Izumi. Dan Izumi malah kesenangan sendiri. Izumi pun dengan semangat 45 langsung mengendarai Martini dari atas. Semua orang di situ kaget melihat Izumi yang sekarang jauh lebih pintar dan cepat daripada sebelumnya. Dan setelah pulang Martini ngakak. Setelah pulang Martini ngajakin Izumi tambah ronde di hotel. Tapi Izumi pengen dibayar. Martini yang duitnya tinggal ceban itu pun ngamuk-ngamuk gak jelas. Izumi kini udah resmi menjalani kehidupan profesionalnya sebagai atlet bercocok tanam. Dan suatu hari Mitsuko kembali mempertemukan Izumi dengan Kaoru. Dia menyarankan Izumi untuk kerja sama Kaoru yang merupakan dermo itu. Mitsuko ngajakin Izumi dan Kaoru untuk minum teh di tempat tinggalnya di sana. Ada juga ibunya Mitsuko yang udah tua. Sama seperti anaknya, ibu Mitsuko juga absurd. Di antara banyaknya topik pembicaraan, dia malah menanyakan perkembangan bisnis cocok tanam. Dan obrolan mereka pun semakin absurd ketika ibunya Mitsuko menjelek-jelekan Mitsuko dengan nada bicara yang santai di depan tamunya. Dia menyebut anaknya sendiri sebagai anak dajjal. Mitsuko juga menyumpahi ibunya agar cepat mati. Mereka pun tertawa seolah-olah itu adalah candaan biasa. Dan Izumi cuma bisa diam. Ya emang dasarnya keluarga gila, mereka pun malah ketawa-tawa. Mitsuko dan Kaoru akhirnya membawa Izumi ke rumah bordil yang menaungi mereka. Namanya adalah Klub Penyihir Perempuan. Izumi pun mengganti namanya menjadi Yoko sebagai nama samaran. Gak lama setelah sampai di rumah bordil itu, Mitsuko menerima panggilan. Tapi itu hanya untuk umpan. Yang nantinya akan dikirim adalah Izumi. Mitsuko yang emang gak waras memaksa pelanggan itu untuk bercocok tanam dengannya. Padahal
dia udah pengen ganti cewek. Izumi bersama Kaoru pun pergi ke tempat Mitsuko. Pas sampai di sana, ternyata cowok yang dikejut Mitsuko adalah Yukio, suami dari Izumi. Izumi pun buru-buru membenarkan wig dan memakai kacamata hitamnya lagi biar nggak ketahuan. Sejujurnya, dia kecewa dengan Yukio. Izumi pun terpaksa bercocok tanam dengan suaminya setelah digasak Mitsuko. Yukio pun kaget setelah tahu kalau Yoko adalah Izumi. Tapi yang namanya juga kerja ya harus dibayar. Izumi pun menagih uangnya kepada Yukio walaupun dia sakit hati. Tidak hanya kepada Yukio, Izumi juga marah ke Mitsuko yang selama ini membohongi dirinya. Mitsuko ternyata udah sering bercocok tanam dengan Yukio. Izumi dan Mitsuko pindah ke rumah kosong yang hanya untuk adu bacot. Kaoru cuma nonton dua cewek gila itu sambil cengengesan. Diam-diam ibunya Mitsuko juga ada di sana. Saat adu bacot tidak menyelesaikan apa-apa, Izumi dan Mitsuko pun langsung baku hantam. Ibu Mitsuko pun masuk dan menyuruh Izumi mencekik anaknya. What? Kaoru disuruh memegangi Mitsuko agar Izumi bisa dengan mudah membunuh Mitsuko. Mitsuko malah minta Izumi mencekiknya lebih keras lagi. What the? Balik lagi ke kasus mutilasi. Kazuko masih menyelidiki kasus itu. Dan film pun tiba-tiba balik lagi ke kasus mutilasi yang di awal film. Kazuko masih menyelidiki kasus itu. Sulit untuk mencari tahu identitas korban maupun pelaku karena ada terlalu banyak lendir di tempat cocok tanam tersebut. Ahli forensik mengatakan kalau kemungkinan pelakunya adalah cewek berusia 20-an. Kazuko pun pusing 7 keliling memikirkan kasus brutal ini. Kazuko yakin korbannya adalah PDK, penjual dorayaki keliling. Dan pelaku kemungkinan adalah seorang istri dari suami yang suka celup-celup sana-sini. Kazuko merasa relate sama kasus ini karena dia juga adalah seorang istri. Kazuko juga termasuk yang berbakti kepada suami kalau lagi di rumah. Suaminya yang bernama Masao juga terlihat penyayang. Dan ternyata Kazuo dan Masao memiliki anak gadis yang lincah dan cerewet bernama Reiko. Reiko selalu tertarik dengan kasus yang diselidiki ibunya. Meskipun menyayangi keluarganya, Kazuko punya rahasia kelam. Dia punya teman FBB yang sering membajak ladang bareng. Teman FBB-nya itu tiba-tiba nelpon dan merangsang semangatnya. Kazuko pun dipaksa untuk turun atau dia nekat mendatangi rumahnya. Kazuko pun langsung turun ke bawah karena udah kadung basah. Mereka pun melakukan adu mekanik di dalam mobil, anjay. Dan hari demi hari pun berlalu. Hari itu juga Kazuko pun pulang malam. Dia terkejut karena rumahnya ada tamu. Dan tamu itu ternyata adalah Soji, yang tak lain dan tak bukan adalah teman bajak ladangnya atau teman FWB-nya tadi. Saat Masao lagi ngambil beras kencur, Soji malah menjelajahi Kazuko. Belum sempat berdiri, Masao udah balik lagi. Dan keesokan malamnya, Kazuko mendatangi TKP pembunuhan itu. Dia menggelar karpet dan rebahan di sana. Mungkin Kazuko ingin lebih menghayati pekerjaannya, tapi tiba-tiba HP-nya getar. Soji nelpon. Lagi-lagi dia menggunakan mantra-mantranya untuk membuat semangat Kazuko bangkit. Dan Kazuko pun langsung mengulek dorayakinya di tempat itu. Tapi tiba-tiba dia didatengin hantu cewek bergaun merah yang COD mandiri dengan malaikat kemarin. Kazuko yang lagi colbi itu pun kebayang-kebayang kejadian saat cewek itu bunuh diri. Cewek itu bunuh diri karena merasa telah mengkhianati suaminya. Dia meminta Kazuko untuk menghancurkan HP-nya yang berisi aplikasi micet itu. Keesokan harinya Kazuko kembali menyelidiki wanita-wanita yang hilang. Bawahannya yang bernama Kimura sudah mengerucutkan menjadi 7 orang agar lebih mudah mencarinya. Kazuko dan Kimura mengunjungi satu persatu rumah bordil yang ada di Shibuya untuk mencari tahu nama-nama atlet cocok tanam yang menghilang. Tapi untungnya forensik sudah lebih dulu menemukan identitas korban yang gak lain dan gak bukan adalah Mitsuko. Ibunya Mitsuko juga memberitahu kalau sisa potongan tubuhnya Mitsuko ada di rumahnya. Beliau juga menceritakan kalau Mitsuko emang udah laknat dari kecil. Bahkan Mitsuko sering merayu ayahnya sendiri. Ibu Mitsuko mengaku kalau dialah dalang dari pembunuhan itu. Katanya mau menghentikan generasi dajjal di keluarganya. Tapi Kazuko tidak percaya nenek tua bangka seperti dia bisa memutilasi orang. Pasti ada orang lain yang mengeksekusi. Kazuko pun mengecek tempat lain di rumah itu dan dia menemukan sebuah gudang berisi lukisan karya ayahnya Mitsuko. Hampir semua lukisan itu bergambar cewek tanpa armor. Kazuko pun menemukan sebuah manusia di gudang itu, dan itu adalah
Kaoru yang menggantung ke langit-langit dengan tubuh yang disambung dengan manekin. Di sana Kazuko baru percaya kalau ibunya Mitsuko ini benar-benar seorang psikopat. Nggak lama setelah itu Mitsuko tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menusuk lehernya sendiri. Si nenek pun langsung meninggoy. Setelah kematian ibunya Mitsuko, Kazuko dan Kimura semakin pusing untuk menyimpulkan kasus pembunuhan ini. Mereka juga mewawancarai Yukio untuk mencari Izumi, tapi dia tidak tahu di mana istrinya berada sekarang. Di sisi lain, ternyata Izumi masih hidup. Dia menjadi linglung setelah semua keabsurdan yang menimpa hidupnya. Dia pun berubah menjadi absurd. Dia bahkan pipis di depan dua bocil, no sensor-sensor. Dan di akhir film, Izumi hidup di jalanan, mencari duit dengan jualan opai dan serabi lempit. Tidak jarang dia bermasalah sama atlet cocok tanam yang lain atau bahkan preman. Dan Izumi kini bertransformasi menjadi atlet cocok tanam yang kebal rasa sakit. Dan filmnya pun tamat. Oke, salah satu, ya bukan salah satu, lagi-lagi kita menemukan ending yang absurd dari sebuah film. Kenapa Mbak Izuminya kemudian jadi Ya memang ceritanya memang film gini kayak Jepang sekali ya kan, kayak randomnya tuh Jepang banget gitu rasanya. Suaminya kemana itu suaminya Mbak? Iya, suaminya kenapa nggak nyari gitu? Kenapa? Ya entah. ya film Jepang memang nggak bisa diduga-duga ya. Seorang nenek-nenek membunuh dan memutilasi anaknya sendiri adalah sebuah cerita yang epik. Ya apapun itu, film ini mengajarkan kita untuk peduli untuk tubuh kita sendiri. Jangan mau ngasih serabi lempit gratisan. Mulai sekarang pada pasang tarif aja. Nah, Oke? betul. Buat kalian-kalian ini yang tersindir-sindir. Wahai. Oke, mungkin sekian dulu dari Amon ya. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue capek film kayak gini anjir. Ini film apa kita nonton ki absurd tenan zumba. Ayo main improvisasi apa bukan? Saya lagi mikir. Oh oke. Di awal film kita disuguhi dengan adegan bercocok tanam di kamar mandi. Oke. Kemudian kita diajak mundur. Bukan. Alur ceritanya bukan orangnya. Tidak hanya manajer toko, Yukio pun kemudian memuji Izumi yang tambah cakep. Bahkan sekarang Yukio mencium Izumi sebelum berangkat kerja. Iya. Semangat kerjanya sayang padahal kerjanya di kertas. Semangat kerja sayang. Yang jauh aja bisa bohong, apalagi yang dekat bisa bohong. Namanya Eri Suciati. Kenapa jadi film Indo ini? Gimana? Perasaan kita bahas film Jepang tadi. Apa kita udah pindah ini? Apa kita masuk apa ini namanya? Isekai. Isekai apa dunia palaler. Palaler itu apa? Kepala dan poler. Gimana maksud? Namanya adalah Eri Suciati. Lu pengen ngomong ti. Tahan, Dewan, tahan. Pengen ngomong. Tahan. Kuatkan hatimu. Oke. Saat lagi sendirian, tiba-tiba ada cowok random yang pamer skill sulap di depan dia. Di depannya. Salah nada. Kontal. Mulutnya nggak boleh kontal. Oke. Masa kelamin pria. Sulit anjir. Hewan berkaki 4 dan menggonggong. Apa ya nak? Kelamin wanita. Alat untuk mendengar. Kuping. Lah apa goblok? Kan itu bukan kata-kata. Kenapa saya jawab?